Hari ini saya meresmikan sekretariat ini tempat berkumpulnya ya barisan tadi untuk mengatur strategi. Semua relawan Mas Anies bisa berkumpul di sini, gunakan sekretariat ini sebagai tempatnya untuk mengatur bagaimana langkah-langkah kita mensosialisasikan masyarakat Mas Anies ke masyarakat. Gitu mungkin Bang ya. Mungkin ada nuhun kasadayana. Ini adalah rumah perjuangan, pemberian hamba Allah. Kita doakan mudah-mudahan yang memberikan kebaikan ini diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Dan dijadikan keluarganya orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Yang bisa mewarnai Indonesia ke depan, supaya mereka bisa mendoakan Pak Anies 2004 harus jadi presiden. Amin. Rumah ini bukan hanya untuk kegiatan Anies Pas, tetapi saya ajak ada 13 aliansi relawan yang biasa hadir kumpul-kumpul di sini. Sudah digunakan beberapa kali rapat, tapi tidak afdol kalau tidak diresmikan oleh Bang Laude. Jadi Jaga kekompakan. Berikutnya, terima kasih. Saya kebab ditanya, kamu duluan kenapa? Saya bilang mau resmikan sekretariat dulu di Ciamis. Wah, dapat lagi sekretariat ya, dapat kontrak berapa? Bukan kontrak dari hamba Allah. Salam katanya kepada hamba Allah ya, nitip. Alhamdulillah yang hadir di sini Nina juga tidak ketinggalan. Siap. Nah, jadi sampaikan salam. Berikutnya mudah-mudahan bisa digunakan sebaik-baiknya. Amin. Kegiatan perjuangan teman-teman di Priangan Timur. Jaga kekompakan semua relawan ya. Pastikan presisi kita. Target kita di bulan Agustus itu relawan kita sudah harus mencapai TPS. Jadi hari ini semua relawan mau Anies, mau Jabar Manis, mau Jarnas, itu Abri 1 dan semuanya penguatan organisasi. Konsolidasi masing-masing organisasi, penguatan ke dalam untuk melebar hubungan baik sesama antar relawan, cukup komunikasi, belum ada struktur. Kita tunggu nanti sampai tim sukses kebentuk. Tapi kita sudah harus mulai ancar-ancar bahwa penguatan organisasi ini tujuannya adalah untuk ngontrol TPS. Ya, target kita di bulan 8 kita sudah harus punya tim penggerak di TPS. Setiap TPS minimal 10 orang setiap relawan. Ya, jangan double-double juga. Jangan 1 tambah 1 sama dengan 1, tambah 1 harus 2. Ya. Jadi kalau di setiap TPS itu 250 sampai 300 orang, kalau setiap relawan punya 10, partai punya 10, insya Allah kita bisa menang mutlak. Ya, sehingga kontrolnya nanti tetap. Ya mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah perjuangan yang barokah ya untuk kita semua, untuk bisa berjuang bersama ya partai yang kemarin sudah kembali dinyatakan. Saya berturut-turut kemarin sebelumnya silaturahmi dengan Bang Effendi Khairi dan Bang Tamsi dari Wasekjen dan Wakil Ketua Nasdem. Kemudian dapat info juga dari pertemuan rumah makan pagi sore. Ya, kebetulan saya intensif juga komunikasi dengan yang selalu membersamai Mas Anies untuk ketemu dengan perwakilan partai. Simpulannya adalah bahwa Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS solid bersama Anies Rashid. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Saya resmikan. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies Presiden. Indonesia sejahtera. Anies Presiden. Indonesia sejahtera. Priangan Timur bersatu. Menang, menang, menang. Priangan Timur bersatu. Menang, menang, menang. Terima kasih. Ya, 2 hari ini agendanya Tasik dan Ciamis. Ya, kehadiran beliau di sini ya diundang oleh tokoh masyarakat yang ada di Tasik dan Ciamis ini. Untuk apa kemudian Mas Anies menghadiri undangan-undangan dari masyarakat? Tentu pertama untuk silaturahim. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui, hari ini Mas Anies sudah secara resmi didukung oleh salah satu partai, yaitu Partai Nasdem, untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Ya mudah-mudahan nanti Nasdem bersama partai-partai yang lain
yang sudah terbangun komunikasi cukup mesra, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat, akan terjalin koalisi bersama untuk mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, menanggapi hari ini, Mas Anies selalu menyampaikan bahwa beliau berkunjung ke masyarakat, ketemu di berbagai daerah. Tentu setiap daerah itu punya kearifan lokal masing-masing. Ya, Tasik, Ciamis kita kenal sebagai kota santri, ya, sangat kental religiositasnya. Tetapi di atas itu, Mas Anies berkunjung ke daerah selalu menyampaikan bahwa saya ingin belanja masalah. Ya, belanja masalah ini tafsirannya adalah ingin mengetahui lebih mendalam, lebih dekat tentang satu, bagaimana kondisi masyarakat, baik permasalahan ekonomi, permasalahan sosial kulturalnya, permasalahan pendidikan, dan banyak hal lainnya. Ya, beliau akan tahu. Nah, dengan tahu masalah ini kemudian beliau bisa rumuskan kebijakan-kebijakan yang kelak nanti bisa dilaksanakan, diterapkan di daerah itu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ingat, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu agama, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Tasik dan Ciamis ini. Untuk yang pertanyaan kedua ya Pak ya, bagaimana terkait Bapak Anies untuk di tahun 2024 maju sebagai sebagai presiden? Ya. Ya, ini sudah menjadi pengetahuan kita semua, termasuk kami para relawan, ya, bahwa sebagai simpatisan Mas Anies, sebagai pendukung Mas Anies, kerja-kerja untuk mewujudkan beliau bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ini bukan pekerjaan mudah. Ya, makanya kami berkumpul, dalam bahasa kami itu bukan berkerumul, tetapi berbaris. Ada strategi, ada taktik, ada kegiatan-kegiatan real yang kemudian bisa menyentuh sampai ke masyarakat, ke akar rumput. Apa yang kami lakukan adalah mensosialisasikan Mas Anies, supaya Mas Anies dikenal oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, termasuk di Tasik dan Ciamis ini. Dikenal kinerjanya, ya, dikenal prestasinya, baik dulu beliau sebagai seorang karakter pribadi, ya, pun sebagai seorang menteri, pun hari ini sebagai mantan gubernur DKI Jakarta. Apa saja kebijakan-kebijakannya yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Apa saja karya-karya fisik, ya, infrastruktur yang dibikin. Apa saja penghargaan, karena penghargaan ini penting diketahui oleh masyarakat. Penghargaan adalah wujud apresiasi atas kinerja. Poinnya adalah yang kami perkenalkan tentang Mas Anies, basisnya track record, basisnya kinerja apa yang sudah dilakukan di Jakarta. Mengapa perlu dikenal kinerja di Jakarta? Karena ini kemudian bisa diperluas. Bahasa sainsnya ekstrapolasi. Ya, apa yang akan dilakukan nanti ketika menjadi presiden, lihat contoh yang sudah dilakukan di Jakarta. Ya, bahwa nanti ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, ya, perwujudan bagaimana tercapainya 3 tujuan kita bernegara, itu akan menjadi prioritas utama Mas Anies. Apa itu? Dijamin kepada seluruh warga negara Indonesia sejahtera. Harus diyakinkan oleh Mas Anies. Pada seluruh warga negara Indonesia berpendidikan, cerdas. Kepada seluruh warga negara Indonesia hidupnya damai, nyaman. Ya, itu yang mau diwujudkan. Tentu ini kemudian harus diturunkan dalam banyak poin program-program kerja untuk mewujudkan 3 tujuan kita bernegara. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies Presiden. Indonesia sejahtera. Anies Presiden. Indonesia sejahtera. Priangan Timur bersatu. Menang, menang, menang. Priangan Timur bersatu. Menang, menang, menang. Terima kasih. Dek, siapkan. Ayo, wawancara dulu. Wawancara.